Hola, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang caring, khususnya caring di ruang Cardiac Intensive Care Unit. Pelajaran kita hari ini diambil dari Journal of Intensive and Critical Care, punyanya Bagarian, Sabzevari, dan juga Rafari pada tahun 2017 dengan judul Meaning of Caring from Critical Care Nurses Perspective, a Phenomenological Study. Jika kalian melihat gambar yang ada di layar, kalian bisa lihat di situ monitornya banyak, lalu selang-selangnya banyak. Nah, kira-kira apa yang ada di otak kalian? Apa perbedaannya ketika kalian harus taking care pasien di bangsal yang lain atau di tempat praktik klinis yang lain dibanding dengan yang ada di ruangan pada layar kalian? Pasti kalian akan berpikir, oh ini ribet banget, ini banyak banget nih. Selangnya saya mau yang mana duluan yang diurus, mau lihat monitor yang mana duluan. Nah oke. Kira-kira itu adalah gambaran bagaimana kalian taking care pasien di ruang-ruang khusus. Sekarang gimana? Bagaimana kalian perform caring jika misalnya kalian itu adalah seorang perawat di ruang intensif? Perlu kalian ingat kembali bahwa keperawatan itu adalah art dan juga science dari caring. Ketika kalian memasuki ruangan-ruangan kritis, kalian juga harus membedakan cara kalian untuk memberikan pelayanan keperawatan, karena kalian ada di ruangan yang khusus. Nah, contohnya pada ruangan intensive care unit, baik di kardiak maupun di ICU. ICU yang biasa maksud saya. Nah, itu tuh adalah lingkungan yang berbeda, lingkungan keperawatan yang berbeda dengan bangsal biasa. Nah, apa aja yang harus kalian perhatikan? Yang pertama yang harus kalian perhatikan dan harus kalian bold dalam otak kalian adalah pada ruangan tersebut berisi orang-orang atau pasien-pasien dengan kondisi yang kritis. Mereka membutuhkan perawatan yang lebih khusus, dan mereka itu berada di ruangan-ruangan dengan teknologi yang tinggi. Di situ juga pada ruangan tersebut dibutuhkan staf-staf perawat dengan level yang lebih tinggi, dengan skill dan juga gabungan profesi-profesi medis yang lebih banyak tentunya. Dan juga di situ dinamikanya itu beda, ambience-nya beda. Lalu di situ juga di ruangan tersebut pasti terdapat pasien dengan situasi-situasi yang mengancam jiwanya. Jadi tim medis yang ada di ruangan tersebut termasuk perawat biasanya itu terekspos dengan level stres yang lebih tinggi jika dibanding dengan ruangan lain, sehingga lebih susah untuk membuat sebuah keputusan. Lalu di ruangan tersebut juga seorang perawat itu harus memiliki kecakapan dalam menentukan prioritas untuk menentukan kebutuhan pasien baik secara fisik dan juga bagaimana untuk saving patient's life, kehidupan pasien tersebut bagaimana untuk bisa diselamatkan. Di ruangan-ruangan khusus seperti intensive care unit, lalu ICCU, itu juga membutuhkan skill yang lebih bagus dalam bidang teknologi, karena selain bekerja dengan pasien tentunya, selain bekerja dengan tim medis lainnya, juga bekerja dengan alat-alat dengan teknologi yang canggih, sehingga pasti membutuhkan
keterampilan yang lebih, pengetahuan yang lebih. Lalu di ruangan tersebut juga diperlukan skill yang mumpuni untuk menginterpretasi data-data, lalu hasil laboratorium, lalu harus paham benar tentang dokumentasi keperawatan. Lalu juga harus lebih fokus untuk mengetahui bagaimana sih pasien itu bisa ada di ruangan tersebut, lalu apa saja yang sudah dilalui, pengobatannya seperti apa, perjalanan penyakitnya seperti apa, lalu kebutuhan psikologiknya itu seperti apa. Jadi memang bekerja di ruangan ini membutuhkan perhatian yang lebih banyak. Untuk memberikan perawatan yang komprehensif pada ruangan intensif, kalian itu harus melihat pasien itu sebagai sebuah sistem dengan organ yang saling bekerja sama, sistem organ yang saling bekerja sama. Selain itu juga kalian juga harus mempertimbangkan sisi psikologiknya, mentalnya, selain sisi fisikalnya. Ketika pasien itu mulai dirawat di ICU atau di ICCU, yang harus kalian perhatikan pertama adalah fisikal aspeknya. Bagaimana kalian harus menstabilisasi vital sign-nya, lalu menstabilisasi critical condition-nya, dan yang menjadi prioritas adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu setelah itu baru kalian fokus juga ke mental dan psikologisnya. Kalian juga harus lebih aware terhadap kebutuhan pasien dan bagaimanapun caranya kalian harus melengkapi kebutuhan pasien tersebut, karena itu adalah pasien-pasien yang masuk situ, maksudnya itu pasien-pasien dengan kebutuhan-kebutuhan khusus. Mereka sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga mereka masuk ke ruangan intensif. Kalian harus tetap menyediakan kenyamanan bagi pasien kalian di ruang tersebut. Pasien-pasien di ruang tersebut juga adalah pasien dengan ketergantungan pada alat-alat yang berteknologi tinggi tersebut, sehingga selain memperhatikan fisiknya, kalian juga harus memberikan support secara emosional. Jangan lupa juga untuk selalu menjelaskan kondisi pasien. Kalian harus bagaimanapun caranya, kalian mencoba untuk mencari kepercayaan dari pasien, mendapatkan kepercayaan dari pasien. Jika mereka masih bisa berbicara, kalian harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh apa yang dibicarakan oleh pasien dan mencoba untuk menekan kecemasan pasien tersebut. Jangan lupa juga untuk tetap memberikan semangat, lalu memberikan instruksi yang jelas ketika akan melaksanakan sesuatu. Pokoknya kalian tetap memperlakukan pasien kalian itu sama seperti pasien di bangsal biasa. Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan tindakan misalnya mau memberikan makan misalnya lewat NGT. Nah, kalian beritahukan kalau kalian akan memberikan makan lewat NGT, makanannya itu apa, lalu apa yang akan dirasakan pasien, kalian akan memberikan makanannya lewat mana. Nah, itu harus jelas. Dan jangan melupakan juga kebutuhan spiritual pasien, karena pada kondisi-kondisi tersebut sudah pasti pasien sangat-sangat membutuhkan dukungan dari sisi spiritual. Selain itu juga kalian harus memberikan pelayanan, mempedulikan juga lingkungan kalian dengan teknologi tinggi tersebut. Jadi kalian harus memastikan alat-alat tersebut akurat dan bisa digunakan, karena pasien-pasien kalian di ruangan tersebut sangat membutuhkan alat tersebut. Nah, ini adalah contohnya bagaimana
seorang perawat itu taking care pasien di ruang intensif. Ini juga gambarnya. Jadi memang pasien-pasien pada ruangan ini tuh lebih banyak yang tergantung kepada alat. Sehingga apa saja yang harus kalian lakukan di ruang ini, kalian dapat scroll back kembali ke awal, ke penjelasan saya yang awal, lalu perhatikan kembali gambar ini. Dan silahkan kalian melakukan refleksi, kira-kira mampukah kalian ketika berada pada ruang ini? Oke, demikian pelajaran kita, sharing kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing.